Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah yang dimuliakan Allah, tak henti dan selalu kita panjatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah yang telah memberikan kembali kesempatan kita untuk menghirup udara di pagi hari ini. Mungkin dari jam 2, jam 3 sudah ada yang bangun, dilanjutkan dengan tahajud, tilawatil Quran, dan melangkahkan kakinya ke tempat ini. Sudah berwudu, masuk dengan tahiyatul masjid, salat subuh berjamaah, duduk bersama-sama di taman syurga Allah pada saat ini. Nanti kita bubar dan keluar dari masjid ini akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dunia dan seisinya, dan sama juga dengan nilai umrah ataupun haji. Itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu besok kita bisa duduk kembali seperti ini. Salawat dan salam sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh ini adalah 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Neraka enggak mau menyentuh orang-orang ini. Kita tahu neraka adalah tempat yang menakutkan bagi kita. Siapapun kita enggak mau bakal masuk ke dalam api neraka. Makanya doa kita kan, waqina azabannar. Tempat akhirat yang akhir nanti antara surga dengan neraka. Dan disitulah kehidupan yang kekal. Kalau sekarang akhirat atau neraka atau surga baru cerita. Dunia nyata sekarang. Dan sekarang kita masih hidup, kita obrolin tuh dunia akhirat, ya kan? Surga, neraka, itu baru cerita. Dunianya nyata sekarang. Dan nanti ketika kita sudah wafat, sudah menghadapi sakaratul maut, nah dunia tinggal cerita, akhirat jadi nyata. Karena baru cerita-cerita doang Pak negeri akhirat sekarang bagi kita. Dan nyata dunia sekarang yang masih Allah berikan kesempatan hidup kita di atas dunia ini. Ada yang usianya anggaplah sekarang baru 60 tahun ke atas juga. Dia memang lebih banyak kudunya tuh mikirin ke akhirat. Ya mati itu sih nggak pandang umur.
Tapi sekarang kan kita udah dikasih kesempatan hidup oleh Allah dalam usia lebih dari 40 tahun udah. 60 tahun juga udah hati-hati dah. 70 tahun apalagi. Ya kan? Kalau udah di atas 60 tahun sekarang mau ngapain? Ya udah tinggal nungguin aja dah. Sisa hidupnya. Sisa, makanya gitu kalau kita setiap tahun usia kita bertambah, sebenarnya itu berkurang. Fisik kita berkurang, usia aja yang bertambah. Dan yang namanya maut itu akan selalu mengintai kita. Kemana aja kita pergi selalu. Walaupun kita itu nggak mau mati, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walau engkau pergi di balik tempat dinding yang sangat kokoh dimanapun, tapi yang namanya maut itu akan mengintai kita. Dan terkadang juga kita berjalan sekarang ini akan menghampiri yang namanya maut. Bapak Ibu saudara sekalian, neraka ini adalah seburuk-buruk tempat. Dia itu isinya apa? Jin dan manusia. Kita tahulah sifat jin dan sifat manusia. Terkadang kan karakter kita bisa seperti setan, bisa seperti malaikat, dan bisa seperti binatang. Makanya kita komplit. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi bisa semulia-mulia kita, sesempurna kita, tapi bisa sifat kita seperti binatang, dan nggak sampai itu, lebih buruk Pak dari binatang. Lantas bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindar kita dari siksa neraka. Dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nar." Hurrima 'alan nar, diharamkan atas api neraka. Jadi diharamkan tuh api neraka nih. Kita nggak bakal masuk ke dalamnya. Kullu hayyin, setiap orang yang rendah hati. Layyin, orang yang lembut. Sahlin, orang yang mudah. Qaribin minan nas, dekat dengan manusia. Jadi ada 4 golongan yang akan tidak tersentuh oleh api neraka. Ada hayyin, ada layyin, ada syahlin, ada qaribin minan nas. Ada orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Dan ini semua, 4-4-nya ini terjadi setiap hari, setiap waktu, dan kita hadapi. Dan ini semua hubungannya dengan manusia. Hablum minan nas. Yang kita dapat, jangan-jangan di dalam diri kita juga ada ini. Jangan-jangan juga tidak ada ini sifatnya. Golongan manusia yang akan tidak tersentuh itu ada 4 itu. Mudah-mudahan kita ada 4-4 nih di sini.
Ya, makanya kita tidak boleh menilai seseorang itu apakah dia lebih pantas masuk neraka atau masuk surga. Jangan jauh-jauh aja. Bilal itu apa sih? Seorang yang lubang hitam, kerjaannya kan sebagai muazzin. Makanya di Indonesia itu kalau dikatakan Bilal, orang yang azan, Pak. Biasanya di saudara-saudara kita tuh di masjid-masjid kalau Jumatan itu ada muazzin, ada Bilal, padahal sama tuh. Biasa yang azannya dua, yang satu dikatakan Bilal, yang satu dikatakan muazzin. Muazzin itu adalah orang yang mengumandangkan azan yang pertama. Dan ketika khatib mau naik mimbar, setelah itu maka dikatakan Bilal. Dua-duanya sama, cuma namanya aja. Tapi begitu rendahnya yang dianggap oleh manusia, ternyata Bilal terompahnya itu terdengar, Pak, di surga. Coba bayangkan. Abu Lahab yang seorang pamannya Nabi, itu kan sangat celaka dengan istrinya. Fir'aun yang mengaku dirinya orang yang paling berkuasa dan lebih dari itu menganggap dirinya Tuhan, Allah tenggelamkan dalam laut dan diselamatkanlah jasadnya dalam keadaan sudah mati. Qarun, orang yang kaya raya, apa yang enggak punya? Kunci gudangnya onta yang bawa. Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Makanya orang kalau ketemu sesuatu di dalam bumi ditemukan dikatakan harta karun. Padahal itu Qarun itu dulu dengan dirinya dan harta semuanya, benda-bendanya itu ditenggelamkan oleh ke dalam bumi. Maka kita sekarang istilah kita, wah dapat harta karun kan gitu. Padahal sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Golongan orang yang rendah hati ini, Pak, yang disebut dengan hayyin, orang yang hatinya rendah dan merendahkannya, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Itu kan sifat sombong. Lawannya itu sombong. Rendah hati itu lawannya sombong. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya paling-paling dari orang lain. Dan gak begitu juga, dia meremehkan orang lain. Ini hati-hati juga, Pak, dalam diri kita. Terkadang kan kita kalau punya suatu kelebihan kita merasa sombong, merasa paling bisa. Dan orang di mata kita tuh gak ada apa-apanya. Jadi kita kalau semakin diberikan nikmat oleh Allah seperti ilmu padi kita pakai, Pak. Padi itu kalau berisi itu lain dengan pohonan yang lain, tumbuhan yang lain. Kalau tumbuhan yang lain kan semakin ke atas. Kalau padi semakin merunduk, Pak. Semakin berisi semakin merendah dia. Semakin tawaduk. Dan kita juga kudu begitu. Apapun yang didapati oleh kita yang diberikan oleh Allah, sebenarnya kita semakin dekat kepada Allah. Artinya kita sujud kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Ya Rasulullah aja ada dianggap sudah tidak berdosa, tapi dengan rasa syukurnya itu tetap disujud, Pak.
Kan enak kalau kita udah terhindar dari dosa, udah dijamin gitu kan. Mau ngapain lagi? Tapi dia tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rendah hati ini, bagi orang yang berakal, untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain, orang yang rendah hati ini akan selalu meningkat derajat posisinya. Jadi betul-betul itu rendah hati, tawadhu itu. Jabatannya kan, kedudukannya kan, hartanya kan, ilmunya kan. Enggak menyebabkan dia sombong, justru dengan sesuatu yang dia dapat itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Kira-kira kita ada nggak begitu? Ya kan? Orang, saya sudah pernah menyampaikan, orang alim, orang kaya, orang jihad, itu kan sesuatu perbuatan yang baik. Dan jihad itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Orang alim ini bisa masuk neraka, Pak. Orang yang hafal Quran pun, orang alim bisa masuk neraka. Kan bingung juga gitu. Kenapa nih orang tiga, orang alim, orang yang selalu dermawan, itu bisa masuk api neraka. Bahkan orang yang berjihad pun bisa. Ketika nanti orang alim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan Allah, wahai orang alim, wahai orang yang hafal Quran, apa yang kau perbuat di atas dunia ini? Maka jawab, dengan keilmuan aku berikan semua itu kepada manusia. Kata Allah, apa? Bohong. Bohong. Itu berhadapan langsung dengan Allah. Bohong dia. Engkau mengajarkan ilmu yang engkau punya, atau engkau sebagai hafiz Quran, tetapi engkau ingin disebut sebagai orang yang alim dan orang yang hafiz, maka Allah perintahkan dia untuk diseret ke dalam jurang api neraka. Begitu juga orang yang dermawan. Apa yang engkau kerjakan di dunia, ya aku sebagai orang yang kaya, kelebihan yang engkau berikan, aku infakkan, aku sedekahkan. Tapi kata Allah, kadzdzab, bohong. Engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dipanggil lagi malaikat, diseret lagi tuh orang tersebut, dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang jihad. Jihad ini kan sesuatu yang sudah puncaknya, Pak. Hartanya, bahkan nyawanya diperjuangkan di dunia. Tapi kata Allah, kadzdzab, bohong. Engkau ingin cuman disebut sebagai ahli jihad. Diambil lagi oleh malaikat, diseret lagi oleh malaikat, dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang amat baik, tetapi di dalam hatinya dia melakukan itu tidak ikhlas karena Allah. Dia ingin disebut sebagai orang yang alim, ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan ingin disebut sebagai ahli jihad. Itu di mata manusia ketika dia masih hidup di dunia.
Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'allahu ar-rafa' wajah. Rawahu Ahmad. Sementara orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, tidak akan dapat merasakan surga Allah, sebagaimana sabda Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibr. Sedikit aja Pak, ada sifat sombong dalam diri kita, itu tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji Pak, dengan apa yang telah Allah berikan ini diuji. Bahkan orang ahli ibadah aja Pak diuji. Orang ahli ibadah, dia merasa paling benar ibadahnya Pak. Kan sekarang banyak tuh orang baru sedikit udah bisa nyalain orang, ya kan? Baru belajar, baru melek, udah bisa nyalain orang, merasa diri itu ibadahnya udah paling benar. Banyak sekarang duduk paling depan, ya kan? Waduh, biar orang lihat. Sedikit yang lainan sama dia ditegur. Itu orang ahli ibadah masih diuji, merasa sombong, merasa dirinya paling benar. Itu dalam ibadah juga. Jadi kudu hati-hati. Jadi sedikit apapun yang ada dalam diri seseorang sombong, haram masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seseorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin. Dengan sifat dendam, marah, iri, dengki dan sebagainya. Ini bisa akan terjadi. Dan ini terjadi hampir setiap hari yang kita hadapi. Dan kita kadang-kadang bisa menilai orang itu sombong kan? Bisa. Kadang-kadang kita ngomong, tuh orang sombong banget sih, melengos aja, ya kan? Mukanya dibuang. Kalau mukanya dibuang, kita pengen pungut aja tuh, ya, tuh ada tuh. Yang kedua apa Pak? Orang yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan dan perbuatan. Nih, man kana yu'minuna bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau enggak, auliyasmut, diam dah, ya. Ini kan terkadang juga kita selalu temperamental, apapun kata-kata kita suka sesuatu ucapan yang tidak baik dari mulut kita. Sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah, engkau Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi yang penuh kasih sayang. Jadi mulut kita Pak
baik di dalam keluarga sama bini kita, baik sama anak kita, sama cucu kita, atau sama tetangga dan lingkungan masyarakat kita, atau sama jamaah kita sendiri, Pak. Ini kan sebuah awalnya dari mulut, Pak. Maka lemah lembut dia kalau ngomong, memberikan pencerahan bagi kita. Dan ini kan terjadi tiap hari, Pak. Apapun yang kita ucapkan itu, apakah kita termasuk orang yang suka bawel, ya kan? Apa kita orang yang diem aja? Dan kalau ngomong itu enak banget, Pak, didengarnya juga enak. Makanya kalau nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berkata yang baik, diem, auliyasmut. Man yukhra fil rizqa yukhra bil khair. Barang siapa yang tiada memiliki kelembutan baginya, tiada ada kebaikan. Kan biasa tuh, Pak. Orang kalau selalu ngomongnya nggak benar, nggak ada kebaikan dalam dirinya. Coba aja, kita bisa nilai kok kadang-kadang. Orang ngomongnya begini banget, pasti itu orang nggak baik. Kasar ngomong, nggak enak didengar. Gitu. Apalagi sama bini kita, ya kan? Kadang-kadang kita merasa paling benar di rumah kepala sebagai kepala rumah tangga, jadi ngomelin enak aja tuh. Terkadang dengan bawahan kita juga kalau ngomelin juga enak aja tuh. Karena kita merasa paling tinggi jabatan kita, baik dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, ya, apapun dalam perusahaan kita sebagai pimpinan. Enak banget emang kalau ngomelin orang paling enak, ya kan? Yang ketiga apa, Pak? Sahlun, orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenang, pikiran maupun harta. Ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudara yang membutuhkan. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun di akhirat termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Yang ketiga, sahlun, orang yang mudah dan memudahkan kepada manusia. Siapa yang nggak pernah hidupnya nggak menemui kesulitan? Ada di sini. Enak aja tuh hidupnya, nggak pernah menemui masalah, tidak pernah menemui suatu kesulitan. Coba bayangkan ketika kita menghadapi satu masalah dan kesulitan bagi diri kita, ada orang yang mau bantu, coba. Enak gak? Enak. Nah, orang yang membantu ini, siapa yang memudahkan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan nanti di akhirat. Walaupun kadang-kadang ada orang yang datang sama kita, ada yang maunya aja. Kan apa yang kita ngomong? Ya, lu datang. Gue tahu banget lu kalau datang ke sini cuma mau ada maunya doang. Itu kan yang kita ngomong. Nah, orang jarang datang, Pak. Dia datang kepada kita. Nggak mungkin kalau dia mau datang ke orang lain, karena yang dianggap bisa membantu kita, Pak. Mungkin juga Allah gerakan hatinya untuk ke orang tersebut. Mungkin minta bantuan uang maupun yang lain, mungkin dengan tanda tangan kita, rekomendasi. Ya kan? Lagi Pak RT, Pak RW, ya kan? Yang tiap hari ada tanda tangan minta mohon bantuan, ya kan? Termasuk yang kecil, berikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Dan kita juga ngomong suka begitu kan, lu kalau datang ada maunya doang. Tapi kita ingat,
kita pun datang kepada Allah suka ada maunya doang. Iya gak Pak? Sama manusia tuh kita bisa ngomong begitu. Tapi kita kadang-kadang menghadap Allah, datang kepada Allah kalau ada maunya doang. Iya, termasuk kalau ada kesulitan, baru dekat sama Allah, baru berdoa sebanyak-banyaknya. Sama, manusia juga yang datang tertentu kepada kita itu ya maunya doang. Dan kita harus cek diri kita juga. Kita juga kalau menghadap Allah, dekat sama Allah, ada maunya doang. Ya, dan kadang-kadang kita juga ngasihnya kan, kita kasih dah, ya gue nggak bisa bantu banyak dah nih aja dah, kan begitu. Dan Allah pun begitu sama kita, ya lu datangnya sama gue, ada maunya doang. Bisa Allah kasih dikit juga. Nah itu Pak, orang yang mudah dan memudahkan orang lain itu haram tersentuh api neraka. Maka banyaklah permudah orang lain. Ya, betapa orang yang ditolong itu oleh kita hatinya sangat senang dan gembira. Dan kita pun yang bantu juga harus ikhlas. Ya, kan ada Pak sembari ngomong ngasih juga tapi ngomong juga, ngomelin juga tapi ngasih juga. Diomelin dulu tuh orang, baru dikasih. Udah dah, sekarang kalau dia minta bantuan, sekedar kita juga semampu kita bantu. Udah, jangan pakai diomongin lagi dah, gitu kan. Allah juga bisa begitu sama kita kan. Nah kita jarang-jarang ketemu Allah kalau ada maunya doang. Barang siapa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min qarabid dunya nafasahu Allahu anhu kurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Wa man yasra ala muksir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man sanara musliman sanarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Tolong, dia nggak bisa makan, kasih beras. Jangan berasnya aja Pak kasih. Dia mau masaknya pakai apa? Kudu ada gasnya, ya kan? Udah jadi nasi, mau pakai apaan? Kudu ada lauknya. Maka kasih juga berasnya, kasih duitnya. Dan siapapun yang akan menolong. Ketika Allah berkata kepada manusia, wahai manusia, aku lapar. Berkata manusia, ya Rabb, bagaimana engkau lapar? Engkau adalah Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Kau lihat orang yang lapar, kau kasihi dia, kau bantu dia, kau akan temui aku di situ. Begitu juga, ya Rabb, wahai manusia, aku sakit. Ya Rabb, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau kan adalah Rabbul Alamin. Kau jenguk orang sakit, kau bantu dia, kau akan temui aku di situ. Coba bayangkan.
Orang sakit kan orang lagi kesusahan. Orang lapar apalagi dalam kesusahan. Ini tiap hari kita lihat. Dan terkadang kita tidak beriman. Siapa yang tidur nyenyak sehingga saudara-saudaranya ada yang lapar belum makan, dia tidak akan beriman pada Allah Subhanahu. Makanya kita nikmatin tuh kalau lagi makan, itu syukur banget Pak, masih bisa makan. Masih banyak saudara kita yang nggak makan. Dan bagaimana caranya kita nih Pak menolong orang? Kan khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kita kan diminta sama Allah rezeki, ya Allah berilah aku rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Jadi kalau minta sama Allah yang banyak Pak, jangan dikit. Minta yang banyak. Begitu kita dapat rezeki dari Allah, kalau tiap bulan udah ketahuan dah tuh rezekinya tuh, udah ketaker. Ada juga kadang-kadang rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang nggak terduga. Ini kita udah dapat. Allah ditaruh nomor 1 apa nomor belakangan? Kita kan minta ya Rob, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jati wa ziyadatan fil wa barakatan fi rizqi ya Rob. Beri aku keberkahan dalam rezekiku. Kita minta tuh. Enggak ada yang kita enggak minta sama Tuhan. Dalam setiap hari doa kita masalah rezeki. Dikasih kita Pak. Dikasih berbentuk uang, harta. Kira-kira Allah ditaruh nomor 1 atau nomor belakangan atau enggak dikasih? Coba. Kalau ada orang minta, kira-kira dikasih enggak? Kita Allah udah ngasih, terus orang minta lagi kepada kita. Baik yang meminta terus terang maupun yang malu-malu untuk meminta. Dapat rezeki, bayar hutang dulu. Ya kan? Kredit, listrik, cicilan. Itu kan yang terutama kan cicilan. Kenapa kalau nggak kita bayar cicilan kena denda? Kita takut. Anak sekolah, makan tiap hari, bayar listrik, habis. Kira-kira Allah dikasih nggak? Makanya Allah taruh paling depan. Bagi sedekah kita. Begitu kita dapat, sedekahin dulu. Itu akan memancing rezeki yang berikutnya. Kenapa? Saya sudah katakan juga, kita mau mati nih. Dan orang-orang yang sudah di dalam kubur kepengen kembali Pak. Pengen kembali ke dunia walaupun sebentar. Ya Rabb, balikin aku sebentar ke dunia ini. Tuh mereka-mereka tuh Pak yang di kuburan, yang ketika mau mati, jangan matiin dulu ya Rabb. Mau ngapain? Mau sembahyang? Enggak. Mau baca Quran? Enggak. Mau puasa? Enggak. Cuman satu, fasaddaqa. Aku ingin bersedekah ya Rabb. Tapi udah enggak bisa. Tuh ahli kubur dan orang yang mau mati berharap jangan mati dulu sebelum dia bersedekah. Allazi, ciri orang bertakwa itu allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Surat Ali Imran ayat 133 atau 34. Ciri orang bertakwa itu allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan rezekinya baik dia kalau punya maupun tidak.
Walaupun dalam keadaan luas maupun sempit, dia tetap mau sedekah. Bayangin Pak. Nah kita kalau diri kita udah cukup semua, masih ada saudara kita yang kelaparan, yang sakit, bantu dia. Sedekah itu akan memancing sedekah berikutnya Pak. Gak ada kata orang sedekah itu miskin, gak ada. Belum ada ceritanya orang bersedekah itu jatuh miskin, belum ada. Itu dia gara-gara miskin, gara-gara sedekah tuh gak ada. Ya kan? Dan itu kudu kita yakin. Kudu. Ini tadi pagi aja nih Pak. Allahumma ati munfiqat khalafan. Allahumma ati mumsikat talapan. Malaikat dua berdoa Pak. Sering saya sampaikan. Yang satu berkata, ya Rabb, beri dia tambahan, lebihin, gantiin yang lebih baik di pagi hari ini yang mau berinfak. Pagi-pagi mau berinfak. Dan yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Rabb, beri kebangkrutan kepada orang yang pagi hari ini pelit, kagak mau mengeluarkan infak atau sedekahnya. Dahsyat Pak sedekah. Jangan banyak-banyak, waktu luas dikasih banyakkan, waktu kita sempit nggak ada duit ya. Kan kita banyak ngeluhnya Pak. Begitu kita disuruh bersedekah, beribadah lewat sedekah, dadakan kita jadi orang miskin. Ya kan? Ya, begitu ada proposal sedekah, bantuan apa, ya gua abis ngeluarin ini, abis ngeluarin itu. Gak ada dah dulu. Jangan. Semampunya. Mintanya sama Allah banyak, ya kan? Begitu kita udah dikasih sama Allah, kita lupa sama Allah. Sedekahin dulu Pak. Itu dasar Pak sedekah. Ya. Yang keempat, yang terakhir, qari, yaitu orang yang dekat, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah tersenyum. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa yang dia sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia dekat gitu Pak. Kalau ngomong enak, kadang-kadang ya kan, nggak ada di kita kangen. Omongannya ketika masih ada sama kita menyenangkan. Begitu orangnya tidak ada, kita merindukan. Ya kan? Ada orang yang ngomongnya cablok banget, nggak enak, nggak ini, kita jauhin. Begitu dia kagak ada, orang ucapin alhamdulillah Pak. Alhamdulillah dah. Emang omongannya begitu dia mati tuh. Orang mati ini ucapin alhamdulillah ada Pak. Gue udah gak terganggu lagi dah dengan perbuatan ucapannya Pak. Tapi kalau orang yang baik, ya kan, ucapannya lembut, menyenangkan, coba. Ada yang menyenangkan, nggak ada dia, kita rinduin. Itulah kita Pak. Ketika kita lahir, kita tersenyum. Orang pada tersenyum. Dengan kehadiran kita, kita nangis. Tapi nanti begitu kita menutup mata, kita wafat, kita dalam keadaan tersenyum, dan orang di sekitar kita itu dalam keadaan menangis dikarenakan kelembutan kita, ya kan, kesopanan kita, kedekatan kita, ucapan kita. Dia sangat merindukan atas kepergian kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ini saja yang dapat kami sampaikan. 4 orang yang tidak akan tersentuh api neraka, dan kita berharap kita ada di semua 4-4-nya ini, yaitu orang yang sangat rendah hati, lembut, mudah, serta dekat dengan manusia.
kulla hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dan Allah berikan sifat-sifat terbaik dalam diri kita, dan sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.